Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendi Hermawan, NIM 1061802241. Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan kuas dari Bapak Z Haryanto, yang mana soal yang pertama ialah sebutkan aspek-aspek pengelolaan dan perlindungan ekosistem. Aspek pengelolaan dan perlindungan ekosistem. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi 1. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian, pemeliharaan dan pengawasan serta penegak hukum yang dilakukan dengan tujuan 1. Untuk melindungi wilayah Indonesia dari pencemaran atau kerusakan lingkungan. Yang kedua, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan masyarakat. Yang ketiga, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem. Yang keempat, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Yang kelima, mencapai kelestarian kelarasan dan keseimbangan lingkungan hidup. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi pada masa kini dan generasi masa depan. Menjamin memenuhi dan perlindungan hak atas perlindungan hidup sebagai bagian hak asasi manusia. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan, mengantisipasi isu lingkungan global. Itulah jawaban dari nomor 1. Saya lanjut ke nomor 2. Baik, saya lanjutkan soal nomor 2. Silahkan saksikan dan simak video pada link setelah saya menyimak konten di atas. Betapa sedihnya melihat laut yang dulunya indah tapi sekarang bagaikan tempat pembuangan sampah. Maka dari itu, kita sama-sama menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita, terutama pada masyarakat dan pemerintah. Maka dari itu, pemerintah membuat undang-undang membuang sampah sembarangan. Betapa sedihnya yang dulunya laut itu bisa menghasilkan uang, aset, tapi sekarang tidak bisa lagi dikarenakan banyaknya sampah. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu berikan contoh permasalahan kasus lingkungan hidup yang terjadi di sekitar tempat tinggal saudara. Analisis serta bagaimana upaya yang harus dilakukan dalam rangka mengatasi masalah kasus tersebut. Saya ambil pada permasalahan pemaksaan, dalam kutip pemerkosaan. Ada seorang pemuda yang awalnya baik mau bertemu ke rumah pacarnya, tapi orang tua pacar tersebut menolak pemuda ini mau bertandang ke rumah dikarenakan alasan orang tua ini sang ayahnya pemarah. Terus sang pemuda ini pergi dan timbul pemikiran yang jahat. Oleh karena itu, pemuda ini menelpon temannya untuk menjemput pacarnya supaya bisa keluar dari rumah. Pas ketemuan sang pacar pemuda ini dapat keluar. Dia terkejut tiba-tiba ada si cowoknya. Setelah ngobrol, si cowok tadi membawa pacarnya ke suatu tempat yang tidak bisa diketahui oleh orang lain. Dan si cowok tadi merayu untuk menyetubuhi pacarnya. Terus si pacarnya tidak mau. Terus dipaksa oleh pacarnya. Pas pulang dari TPA tersebut,
Si cewek mengadu ke orang tuanya bahwa dirinya telah disetubuhi oleh pacarnya. Maka dari itu mama dari korban ini mengadu ke polisi setempat bahwa anaknya telah dipaksa untuk bersetubuh. Polisi mencari laki-laki itu dan diproses terus dijatuhkan hukuman penjara yang telah ditentukan.